Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemberdayaan ekonomi yang beranggotakan Muhammad Yusuf Hanafi 279, Erika Retnasari 292, Dewi Anggunovitasari 304, dan Zimi Arifin 315. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pemberdayaan masyarakat pada produk pemberdayaan agen pembaharu. Di dalam produk pemberdayaan ada 4 subbab, yaitu hubungan 3 dimensi kemitraan, kapasitas agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat, fungsi agen pembaharu sebagai dinamisator, dan yang terakhir keberdayaan agen pembaharu. Materi pertama, produk pemberdayaan agen pembaharu dalam hubungan 3 dimensi kemitraan. Dalam sejarah pembangunan dalam beberapa dekade, pembangunan dilakukan oleh pemerintah secara single victor, dan rakyat berposisi sebagai objek penerima yang harus mau diintervensi tanpa diberi ruang untuk berpendapat. Belajar dari pengalaman kegagalan program pembangunan pada tingkat grassroots, maka muncullah ide kemitraan. Membangun kemitraan hendaknya mempertimbangkan aspek kemampuan pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kemitraan tersebut. Membangun kemitraan yang serampangan justru dapat memunculkan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan juga hendaknya berjalan seiring dengan kemitraan. Di dalam membangun legitimasi kekuasaan masyarakat, ada 3 tahap, yaitu 1. Dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat, 2. Dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat, dan 3. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dilihat dari tahapan tersebut, maka gradasi peran serta masyarakat, peran dan fungsi pemerintah, serta peran agen pembaharu akan bergerak secara logis masing-masing bergeser menurut pola kekuasaan dominan dan peran dominan. Pada tahap pertama, pemerintah dominan dengan tanpa memperhitungkan stakeholders maupun pihak di luar pemerintah. Pada tahap kedua, mulai terdapat ruang partisipasi masyarakat. Pada tahap ketiga, yaitu dominan masyarakat, artinya sudah terjadi kemitraan yang sesungguhnya sedang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dengan istilah Arnstein merupakan manifestari dari tangga 6, 7, 8. Pada gambar di atas, memberikan taksonomi secara jelas mengenai bagaimana jenjang partisipasi masyarakat tersebut terjadi dalam kehidupan nyata. Arnstein mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat dari tangga pertama hingga tangga ke-8. Dengan logika, tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan. Tangga kedua, terapi perbaikan yang tidak termasuk di dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Tangga ketiga, yaitu pemberian informasi. Lalu dilanjut dengan konsultasi pada tangga keempat. Tangga kelima, penentraman untuk menampung ide, saran, atau masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan. Tangga keenam, terjadi karena adanya kemitraan dengan masyarakat dalam program pembangunan. Sedangkan tangga ketujuh, terjadi pelimpahan kewenangan oleh pemerintah kepada masyarakat. Lalu, untuk tangga yang terakhir yaitu tangga ke-8, masyarakat telah mampu melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Dapat dilihat, dari tangga 1-2 itu adalah non-partisipasi, sedangkan tangga 3-4-5 yaitu tingkat tokenisme, dan tangga ke-6-7-8 merupakan tingkat kekuasaan masyarakat. Selanjutnya, kapasitas agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat. Dalam memahami proses membangun basis kekuasaan dan kemampuan rakyat tersebut membutuhkan kemitraan yang tepat antara pemerintah, rakyat, dan pihak di luar pemerintah. Dalam konteks ini, pihak di luar pemerintah, apapun nama dan status serta levelnya disebut sebagai agen pembaharu. Pada tahap yang pertama, karena pemerintah bekerja sendirian, maka agen pembaharu diposisikan sebagai mitra kerja pada batasan sebagai stakeholders, bila mana perlu dilibatkan dan paling tinggi sebagai evaluator atas pelaksanaan pemberdayaan atau pembangunan. Sehingga, produk yang dihasilkan agen pembaharu hanyalah masukan, perbaikan, dan kritik dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahap kedua, telah terjalin kemitraan dengan rakyat dan konsekuensinya menyertakan pihak di luar pemerintah pada tataran pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, logika pendampingan akan dilakukan sebatas mana rakyat mengambil peran. Pada tataran ini, masyarakat telah berstatus sebagai mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, agen pembaharu dapat mengambil peran pendampingan sebagai implementer sekaligus pengawasan dan evaluasi. Pada tataran tertinggi yang memposisikan rakyat sebagai masyarakat yang mandiri, pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, maka sejak perencanaan hingga evaluasi dilakukan rakyat. Oleh karena itu, agen pembaharu berperan sebagai pendamping mulai dari perencanaan hingga evaluasi pula. Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Mendasarkan pada pengertian pendamping tersebut, di atas sejumlah peran kiranya bisa diambil oleh seorang pendamping kelompok masyarakat. Tetapi dalam besarannya dapat dibedakan menjadi 3,
Yang pertama, konsultan. Dalam hal ini, pendamping harus mampu menjadikan dirinya tempat bertanya, menampung permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi para fungsionaris kelompok masyarakat dan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan tetap ada di tangan kelompok masyarakat sendiri. Yang kedua, fasilitator. Sebagai seorang fasilitator, pendamping harus memfasilitasi terjadinya proses dinamis dalam pengembangan masyarakat menuju pada perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, pelatih. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta terjadinya perubahan sikap dalam diri pada fungsionaris maupun anggota kelompok, maka seorang pendamping juga harus mampu menjadi pelatih bagi kelompok masyarakat. Ketiga peran tersebut di atas sebenarnya bukan peran yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan di mana satu dengan yang lain akan saling berkaitan dan mendukung. Selanjutnya, fungsi agen pembaharu sebagai dinamisator dalam konteks kebijakan pemberdayaan. Pada peran pertama, agen pembaharu sebagai pihak di luar program, agen pembaharu juga hanya berperan dalam evaluasi sebatas informal. Boleh diperhatikan dan boleh dibiarkan. Dan secara informal, agen pembaharu boleh saja menyampaikan kritik dan saran, perbaikan, akan tetapi pemerintah dengan bebas dapat mengabaikan. Maka dalam hal ini, fungsi yang dilakukan adalah sebagai evaluator program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, atau bisa disebut dengan pseudo partnership. Pada peran kedua, agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, dapat juga sebagai implementator pendamping pengawasan dan evaluasi serta memberikan umpan balik, merupakan bentuk mutualisme partnership. Pada peran ketiga, agen pembaharu sebagai pemonitor dan advosator masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti memberikan penyadaran pada masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan yang telah dirugikan oleh pemerintah dalam proses pemberdayaan, merupakan bentuk subordinate union partnership. Pada peran keempat, agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat untuk merencanakan hingga penyusunan umpan balik terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin yang real dengan strategi yang tepat, merupakan bentuk conjugation partnership. Fungsi agen perubahan. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari agen perubahan atau agent of change adalah sebagai berikut. Katalis penghubung, menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan. Solution giver, memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi. Process helper, memberikan pertolongan sebagai tokoh yang membantu di dalam proses perubahan. Yang terakhir, resources linker, sumber-sumber sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Keberdayaan agen pembaharu. Keberdayaan agen pembaharu dapat melakukan fungsi pada beberapa tahap, yaitu mencakup keberdayaan pada kelembagaan, manajemen, kinerja, dan penguasaan substansi pemberdayaan masyarakat miskin. Keberdayaan kelembagaan merupakan syarat mutlak bagi agen pembaharu untuk menjalankan fungsi pendampingan pada semua tataran. Sedangkan untuk melakukan fungsi pendampingan pada tahap kedua, yaitu sebagai pendamping implementator, diperlukan syarat lain yaitu kemampuan manajemen atau PAFHIR, PAFHIER, secara utuh dan kinerja yang baik yang meliputi produktivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas untuk peran advokator. Pada tahap terakhir, pendampingan yang dilakukan hanya akan dapat mencapai tujuan masyarakat berdaya sebagai perencana, pelaksana, pengawas, evaluator yang baik. Pihak agen pembaharu pun memiliki kompetensi teknis dalam hal penguasaan substansi kemiskinan, pemahaman basic needs, pengembangan konsep tridaya, dan human capital yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dan hambatan pemenuhan basic needs dengan mempergunakan pendekatan produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.